Saya Jailani. Saya biasa dipanggil Alan. Saya tinggal di Bogor dan salah satu mahasiswa universitas di Kota Bandung. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan. Oh iya, sebelum lanjut ke cerita, saya juga pendengar Kumis Podcast. Ya, podcast seram, namun suka ada komedinya sih. Oke, lanjut ke cerita. Jadi awal ceritanya dikarenakan saya tinggal di Kota Bogor. Saya di Bandung berniat untuk ngekos. Singkat cerita, saya dapat kosan yang berada tidak jauh dari kampus. Awal pertama saya ngekos, di situ tuh tidak ada gangguan sama sekali. Setelah 3 bulan berlalu, di situ saya baru merasakan hal yang menjanggal. Waktu saya pulang dari kampus, sekitar pukul 7 malam, di kamar saya terdapat ada segumpalan rambut yang berceceran di mana-mana. Di situ saya merasa aneh dikarenakan rambut saya pun belum begitu panjang. Karena merasa ada hal yang menjanggal, saya bergegaslah untuk pergi menemui teman sekampus. Ya, karena memang waktu siang kita janjian untuk nongkrong sambil mengerjakan salah satu tugas kelompok. Ketika sudah sampai di salah satu kafe tempat kita janjian, di situ saya menceritakan hal yang menjanggal tadi kepada teman saya. Ya, kita sebut saja dia Rafli. Pli, tadi di kamar kosan gua ada berceceran rambut gitu, tapi kagak tahu rambut siapa, ucapku sambil bercanda. Lanjut, Rafli menjawab, "Duh Lan, hati-hati tuh, jangan-jangan rambut itu rambut bakun." Hah? Maksud lu kuntilanak? Apa Tamboikun? Ya, kalau kuntilanaknya cantik sih kagak kenapa-napa. Biar ada temen tidur gua, ucapku sambil bercanda. Hush, lu jangan bercanda kayak gitu. Mau lu ditampakin beneran? Ucap jawab Rafli. Di situ saya langsung berkata, ya Rafli, serius amat. Setan juga tahu kali gua bercanda. Singkat cerita, setelah percakapan itu berlalu, bergegaslah saya untuk pulang dikarenakan saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketika pukul setengah 12, sampailah saya di kosan. Di situ saya langsung ke kamar mandi, berniat untuk bersih-bersih. Ya, karena badan sudah bau keringat, jadi saya putuskan untuk mandi aja. Namun ketika saya keramas, di situ samar-samar saya mendengar suara wanita yang sedang menangis. Saya cobalah matikan shower, berniat untuk mendengarkan secara jelas suara tersebut. Namun ketika shower dimatikan, suara tersebut hilang, atau bisa dibilang tidak terdengar lagi. Lantas saya langsung aja menyalakan lagi shower itu untuk membersihkan rambut dari sampo. Pada saat sedang membersihkan rambut, di situ samar-samar saya melihat sosok wanita di depan saya. Sontak saya kaget langsung mengusap wajah saya yang masih terdapat sabun muka, namun tidak ada sosok tersebut. Lalu setelah selesai saya mandi dan sudah berpakaian, lanjutlah saya berbaring di tempat tidur dan membuka handphone. Ketika sedang melihat video di aplikasi TikTok, di situ saya ketawa begitu lepas. Namun seiring dengan ketawanya saya mendengar ada yang ikut ketawa di pinggir sebelah saya. Sontak saya langsung melihat ternyata terdapat sosok kuntilanak dari depan kamar mandi. Dan
dan kuntilanak tersebut secara pelan-pelan mulai menengok ke arah saya. Ketika kuntilanak itu melihat saya dan kita saling bertatap-tatapan, di situ dia sambil berbicara, "Gak apa-apa kan aku di sini?" Ucap sosok itu sambil ketawa cekikikan. Di situ saya betapa syoknya ketika kuntilanak itu berkata seperti itu. Bergegaslah saya langsung bangun dan keluar dari kamar kosan itu. Ketika saya lari dan saya coba lihat ke belakang, sosok kuntilanak itu mengejar. Dan ketika saya lihat ke depan lagi, di situ saya bertabrakan dengan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu langsung bilang, "Jangan mengganggu anak muda ini. Dia hanya tidak sengaja." Di situ saya agak kaget karena ucapan nenek-nenek itu yang seakan-akan dia tahu kenapa saya berlari. Singkat cerita, setelah nenek-nenek itu berkata seperti itu, saya lihat sosok kuntilanak tersebut hilang. Dan di situ si nenek ini bilang, "Makanya nak, hati-hati kalau dalam bicara." Jadinya kayak gini kan, ucap tutur kata nenek itu sambil tersenyum. "Iya nek, saya gak mengira kalau kejadiannya akan seperti ini," tutur kataku sambil terengah-engah karena habis berlari. Nenek itu pun menjawab, "Ya sudah nak, kembali lagi ke kamar." Saya langsung mengucapkan terima kasih kepada nenek itu karena sudah menolong saya dari kejaran sosok kuntilanak tersebut. Akhir cerita, keesokan harinya saya bertemu dengan bapak kos, berniat untuk menceritakan kejadian semalam dan ingin memberi bingkisan buah-buahan untuk tanda terima kasih kepada nenek-nenek semalam. Dan saya berkata kepada bapak kos setelah menceritakan kejadian itu, "Oh iya pak, ini saya ada bingkisan untuk nenek. Ya anggaplah saja bentuk ucapan terima kasih saya sudah menolong semalam." Bapak kos itu langsung menjawab dengan tersenyum, "Nah Alan, nenek-nenek itu sebenarnya sosok makhluk gaib juga. Ya bisa dibilang penunggu di sinilah." Sontak dengan ucapan bapak kos itu saya terkaget, syok, karena semalam memang saya sempat mengobrol dengan nenek itu. Ketika itu bapak kosnya langsung bilang, "Udahlah nak Alan, tenang aja, nenek itu gak akan mengganggu kok. Buktinya semalam nolongin nak Alan kan?" "Iya pak," ucapku sambil gemetaran. Ternyata yang saya kira nenek-nenek itu adalah salah satu keluarga bapak kos. Ternyata nenek-nenek itu sosok penunggu di kosan ini. Ya, begitulah sepenggal ceritaku. Saya serahkan kembali lagi kepada opini masing-masing kalian kawan kumis. Karena di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja.